Negara Indonesia mempunyai berbagai situs warisan dunia UNESCO. Tak tanggung-tanggung, Indonesia memiliki 9 situs warisan dunia UNESCO. Pada video kali ini, kamu akan dibawa menuju 9 situs warisan dunia yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi kamu yang baru menemukan channel kami ini. Channel ini akan membawamu menelusuri setiap keunikan dunia. Maka simak terus video ini sampai selesai. Kompleks Candi Borobudur adalah salah satu monumen agama Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada tahun 824 Masehi oleh Raja Samaratungga ketika masa Wangsa Sailendra. Pembangunannya selesai pada tahun 847 Masehi oleh Ratu Prabu Dawardhani. Dalam Candi Borobudur terdapat 2.672 panel, kemudian assemble, reliefnya paling lengkap di dunia dan tidak akan tertandingi nilai seninya, karena setiap adegan merupakan mahakarya yang utuh. Kawasan Taman Nasional Lorentz terletak di bagian tengah hingga bagian selatan Papua yang membentang sekitar 2,4 juta hektar atau setara dengan 25.056 km persegi. Dengan luas tersebut, Taman Nasional Lorentz menjadi taman nasional terluas di Asia Tenggara. Pada tahun 1999, Taman Nasional Lorentz ditetapkan sebagai situs warisan dunia dan pada tahun 2003 menjadi Taman Warisan ASEAN. Tambang batu bara Ombilin Sawalonto ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2019. Tempat ini merupakan situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara. Tempat penambangan ini sudah beroperasi lebih dari 1 abad lamanya. Dulu tambang ini dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda, hingga akhirnya pengelolaan berpindah kepada PT Bukit Asam Tbk. Menurut situs resmi UNESCO, penambangan batu bara telah secara signifikan mengubah pedesaan Sawalonto menjadi situs industri. Hutan hujan tropis Sumatera adalah kawasan yang terdiri dari 3 taman nasional, yakni Gunung Lauser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Kawasan yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2004 ini merupakan juga salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai situs warisan dunia pada 1 Februari 1992. Taman Nasional seluas 122.956 hektar ini merupakan rumah bagi badak Jawa yang sangat populer. Tapi sekarang keberadaan badak Jawa tersebut mulai terancam punah. Ada beberapa wilayah yang biasa dikunjungi wisatawan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini, yaitu Gunung Honje, Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Peucang, Pulau Handeleum, dan Pulau Panaitan. Karena menjadi habitat badak Jawa, pengelolaan wisata untuk Semenanjung Ujung Kulon sangat terbatas agar tak mengganggu habitat satwa tersebut. Dulunya jumlah candi Prambanan mencapai 240 bangunan candi yang terdiri dari 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Prawara. Namun kini hanya tersisa 18 candi, sementara sebagian besar candi Prawara yang ukurannya kecil belum dipugar dan hanya berupa tumpukan batu berserakan. Taman Nasional Komodo berlokasi di antara Pulau Sumba dan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, serta terdiri dari 3 pulau besar yakni Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan Pulau Padar. Penghuni Taman Nasional Komodo adalah Varanus komodoensis, atau yang kita kenal dengan komodo. Spesies kadal terbesar ini tidak ada di tempat lain di dunia, dan merupakan wakil terakhir dari populasi peninggalan kadal besar yang pernah hidup di seluruh Indonesia dan Australia. Subak adalah organisasi milik masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur sistem irigasi sawah secara tradisional. Luas area irigasinya mencapai sekitar 20.000 hektar yang berada dalam 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, dan Tabanan. Pada 29 Juni 2012, pengajuan Subak sebagai situs warisan dunia disetujui dan ditetapkan oleh UNESCO dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di Rusia.
Museum ini menyimpan puluhan ribu fosil yang berumur lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Sangiran pernah mengalami 3 evolusi lingkungan, dari lingkungan laut, rawa, dan daratan. Sangiran dimulai sekitar 2,4 juta tahun lalu. Saat itu Sangiran masih berupa lautan. Kemudian sekitar 1,8 juta tahun lalu Sangiran mulai diendapkan oleh lahar Gunung Lawu Purba. Lahar ini kemudian mengubah Sangiran laut menjadi rawa. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 13.685 fosil, di mana 2.931 fosil ada di museum dan sisanya disimpan di gudang penyimpanan. Demikian telah kami rangkum, semoga memberikan wawasan dan informasi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya.